Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mutiara SEIME. Saya selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro pada semester ini. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan 12 ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan ke-12 ini dapat bermanfaat dalam khasanah keilmuan. Semoga menjadi keberkahan buat kita. Auzubillah. Baiklah. Ibu akan mengingatkan kembali mengenai pertemuan ke-12 ini, mahasiswa mampu menjabarkan distorsi pasar dalam perspektif Islam. Ya, nanti kita ada tugas mengenai hal tersebut. Ibu harapkan nanti adik-adik mencari pelaku UMKM untuk meliterasikan mengenai distorsi pasar dalam perspektif Islam. Dan itu harus dibuatkan video mengenai memasukkan tentang moderasi agama mengenai toleransi dalam kegiatan ekonomi syariah. Nah, Ibu harapkan di dalam mata kuliah Ibu ini, Ekonomi Mikro Islam pada program Ekonomi Syariah di semester kedua, dengan kode mata kuliah MKU P111, yang Ibu harapkan di sini pada penekanan poin ke-6, mampu menunjukkan sikap keadilan, toleransi dalam beragama, dan dengan menjunjung tinggi nilai tradisi lokal. Dan untuk CPL-nya, untuk CPMK-nya, Ibu harapkan di sini untuk targetnya ke CPMK 5, mahasiswa mampu memberikan literasi ekonomi mikro Islam kepada ibu-ibu rumah tangga atas pengelolaan keuangan pelaku usaha UMKM. Ya. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk deskripsi mata kuliah eh, pengantar ekonomi mikro Islam pada program studi ekonomi syariah. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan dasar pemahaman mengenai perilaku ekonomi individu yang meliputi produsen dan pasar dari perspektif Islam. Pendekatan lebih dititik beratkan pada penguasaan konsep dasar secara mendalam yang dilengkapi dengan penguasaan alat matematis sederhana dan menggunakan grafis. Ruang lingkup materi pembahasan adalah mengenai konsep dasar ekonomi Islam meliputi konsep dasar permintaan dan penawaran, teori perilaku konsumen Islam, teori produksi, teori biaya, dan keseimbangan perusahaan dalam berbagai struktur pasar dari sudut pandang Islam. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali. Hari ini pertemuan ke-12. Ibu lihat kemarin untuk UTS-nya udah mulai bagus, di atas 70% semua untuk pemahamannya. Lalu ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk UAS, serta tugas terstruktur tambahan melalui kuis, diskusi kelompok, dan presentasi makalah. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah kemampuan dalam memahami persoalan-persoalan yang dihadapi dalam perekonomian dan mampu menganalisa perilaku ekonomi individual, baik perilaku konsumen, produsen maupun pasar. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita sudah masuk kegiatan atau mekanisme pasar. Ya, eh, untuk metode pembelajaran kita di pertemuan ke-12 ini adalah Ibu akan memberikan beberapa materi. Ibu harapkan adik-adik memahami dan memberikan pertanyaan.
Lalu nanti Ibu harapkan sudah berkumpul kembali kepada diskusi yang sudah kita tetapkan kemarin. Lalu pengalaman belajarnya, adik-adik bisa mendeskripsikan tugas yang harus dikerjakan eh, oleh mahasiswa, yaitu tadi pembuatan video literasi, moderasi ekonomi syariah dalam tema apa? Dalam tema distorsi pasar dalam perspektif Islam. Oke, langsung saja untuk apa namanya materinya. Bu harapkan teman-teman sekalian bisa memahami apa yang dilakukan. Nah, di sini udah ada materinya ya. Nah, jadi untuk ekonomi mikro Islam, pertemuan ke-12 ini distorsi pasar dalam perspektif Islam. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa melihat gejala-gejala yang terjadi pada setiap pasar. Pasar sekarang memang sudah berubah-ubah, ya. Pertemuannya antara penjual dengan pembeli di pasar itu sudah memiliki metode yang tidak bertatapan secara langsung atau disebut dengan e-market, electronic market. Nah, eh, jadi harga itu bisa dibandingkan dengan barang satu jenis ini bisa dibandingkan dengan toko A, B, dan C. Nah, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan, penawaran, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu, ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu, sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, lalu distorsi pasar dalam perspektif Islam. Jadi, eh, sesungguhnya secara harfiahnya, secara kamus bahasa Indonesianya, distorsi itu adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Nah, sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai sesuatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Hal ini Ibu kutip dalam buku Murni Sumarni di tahun tersebut. Nah, apa itu pasar? Menurut Sumarni, sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan atau disebut dengan mekanisme pasar, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Apa ya, Bu, contohnya? Ya, sebenarnya itu pada awalnya memang kegiatan perdagangan ini adalah suatu kegiatan muamalah yang asal muasal fikihnya diperbolehkan atau mubah. Tapi Allah mengatakan ketika dalam qawaid fikih, ketika ada nas yang mengharamkan kegiatan pada saat tertentu, itu tidak boleh dilakukan. Nah, makanya dalam teori ini, dalam pertemuan ini kita akan membahas distorsi pasar tersebut. Nah, di dalam fikih Islam, rekayasa penawaran atau disebut dengan false supply lebih dikenal dengan ihtikar. Ya, contohnya itu seperti penimbunan barang. Ya.
Jadi di, di apa seolah kalau kita lihat di Shopee, TikTok gitu ya, teman-teman bisa eh melihat baru di apa namanya tuh baru dikeluarin barangnya udah laku gitu kan habis katanya. Ayo baju ini unlimited. Misalnya contoh ya ada tiga, ayo siapa yang cepat, habis habis itu harganya itu tuh tidak bisa ditawar lagi jadi ya kan. Nah padahal orang yang belinya itu nggak ada gitu. Bisa aja itu terjadi. Itu nama disebut dengan rekayasa penawaran. Sedangkan rekayasa permintaan atau disebut dengan false demand dikenal sebagai buying negasi. Nah, secara tadlis, penipuan dapat mengambil empat bentuk, yaitu penipuan menyangkut jumlah barang, quantity atau quality, atau disebut dengan mutu barang. Nah, harga barang, dan waktu penyerahan barang. Sedangkan tagrir atau kerancuan atau disebut dengan tidak kepastian juga mengambil empat bentuk yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Tadlis dan tagrir disebabkan karena adanya incomplete information. Nah, kalau kita lihat nih ada bagan distorsi pasar, rekayasa supply and rekayasa demand itu terdiri dari Ba'ina Jasi, terus juga ikhtikar. Dan bagaimana dengan tadlis? Itu dan tagrir itu meliputi quantity, quality, price, and time value delivery. Nah, bentuk-bentuk distorsi pasar itu ada pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Seperti yang Ibu contohkan tadi, harga itu mahal dikarenakan banyak permintaan. Padahal tidak ada yang memintanya. Itu cuma direkayasa aja seolah-olah gitu. Terus juga ada tadlis ya, penipuan banyak sekali. Seperti di e-commerce hijau gitu ya. Ibu tidak mau sebutkan namanya. Harga kulkas yang biasanya itu dua pintu merek em, Toshiba apa ya gitu. Sekitar tipe apa gitu ya yang sama 6.100.000. Tapi karena e-commerce hijau ini dengan toko shop A itu menjual dengan barang yang sama tetapi harganya jadi sekitar 2 juta. Nah, semua orang akan tertarik dong karena itu secara barang kita ketahui barang bagus. Tetapi yang datang itu tidak sesuai dengan yang dipaparkan. Itu mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Nah, untuk merasa kerugian, itulah yang diatur di dalam Islam bahwa prinsip suka sama suka, rela sama rela itu dipertegas. Dan juga ada bentuk distorsi mengenai tagrir atau goror ya. Nah, distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut, adanya permintaan dan juga adanya penawaran. Apa itu ba'ina jasi? Nah, ba'ina jasa ini adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain dengan satu, penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang. Yang kedua, melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga. Yang ketiga, melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan,
maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli. Nah, Bang Najasi, pada waktu Indonesia dilanda krisis tahun 97, misalnya terjadi isu kelangkaan pangan. Karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbu toko memborong. Contohnya aja dulu yang baru-baru ini pas COVID itu kan dengan masker ya. Masker itu orang berbondong-bondong beli sehingga di pasarnya itu tuh tidak ada. Nah, itu mengakibatkan harganya naik karena langka. Nah, jadi eh, produsen atau pelaku usaha itu berusaha bagaimana barangnya itu mahal, harga itu mahal. Artinya apa? Dengan biaya kecil tapi untungnya gede, tapi membohongi atau menipu konsumen. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Catat ya. Jadi buat adik-adik atau pemirsa sekalian, jika menginginkan eh, keuntungan, mencarilah keberkahan. Jadi kalau ada keuntungan tapi tidak ada keberkahan, itu yang mengakibatkan hidup kita banyak me- memikul dosa yang besar. Nah, transaksi najasi diharapkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Oke ya. Lalu, ihtikar. Ihtikar adalah monopoli atau penimbunan. Nah, ya. Jadi, misalnya ada eh, misalnya dengan harga contohnya lah minyak sayur ya. Minyak sayur itu dulu supaya langka, maka dia itu dibeli berapa triton begitu. Sehingga padahal tidak digunakan, hanya ingin nantinya dia mahal di pasar karena dia langka, sedangkan orang membutuhkannya. Pokoknya nggak ada itu nggak bisa gitu. Maka kebutuhan pangan ini sangat diperhatikan terutama pada pemerintah agar masyarakat tidak terzalimi. Nah, hal itu yang diperhatikan mengenai ketetapan harga. Jadi bersumber dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual yang lain. Ya, jadi memang dia itu prinsip keadilannya itu dijunjung tinggi. Semuanya itu tercipta di pasar. Tidak ada yang diatur di awal untuk mendapatkan keuntungan atau kayaknya itu tuh diatur-atur begitu ya. Bukan masalahnya itu memanage sesuatu itu salah, tetapi kita menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kita tidak boleh mengurangi kuantiti atau memanipulasi kualitas juga tidak boleh. Nah, itu udah kita bahas ya pertemuan kemarin. Sekarang kita fokus pada distorsi pasar. Oke, transaksi itikar ini diharamkan karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, teman-teman. Dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Atau istilah ekonominya monopoly rent seeking atau pencarian untung sendiri. Hakikatnya dari ihtikar adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Talaki Rukban
adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap. Membeli barang petani yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Misalnya gini, eh, misalnya di Jangkat ya, seperti teman-teman yang kuliah di Jangkat atau mahasiswa ibu yang di Jangkat, kan daerah di sana memang daerah yang pertanian gitu ya. Jadi banyak orang masyarakat di sana bertani. Nah, misalnya ibu mau membeli kebutuhan tokonya ibu, misalnya di situ ada beras, kopi, ubi. Di sana terkenal dengan ubi madu jangkat. Contohnya ubi madu jangkat. Nah, em, kalau misalnya ibu itu membeli di jalan, misalnya di daerah Bangku nggak sampai ke Jangkat gitu ya. Ibu beli penampung di sana udah banyak banget gitu dengan harga yang rendah. Padahal di pasarnya itu nggak harga segitu gitu. Nah, kejadian begitu juga disebut dengan talaki rukban. Itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi kita tidak merugikan petani gitu. Sebegitunya Islam mengatur ya. Nah, untuk hakikat transaksi talaki rukban ini dilarang karena mengandung dua hal, teman-teman. Yang pertama ada rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Jadi belum sampai pasarnya di Bangko, ibu tunggu gitu. Nah, hal itu apa? Ya, ibu iming-iming supaya ibu beli banyak, tapi apa namanya nanti harganya jangan segitulah gitu. Jadi ibu cegat di jalan gitu. Nah, kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Nggak boleh ya, sehingga di pasar itu tuh udah pada ini apa nggak ada lagi gitu. Nah, tadlis, tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Di dalam surah Al-A'raf ayat 85 yang berartinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Mak yang saudara mereka Su'aib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaiki. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita itu memang Islam harus menjadi insan yang Muslim sesungguhnya atau mempelajari Islam secara kafah atau keseluruhan. Tidak hanya yang bersifatnya habdul minallah atau ibadah kepada Allah secara ketika, tetapi kita juga harus mengetahui kehidupan dunia secara muamalahnya atau disebut dengan ibadah secara sesama. Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Ya, Bu rasa dari pemaparan udah cukup sangat jelas nih. Contohnya tadlis kuantitas, salah satu pihak penjual misalnya mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran dalam hal ini hanya diketahui oleh si penjual. Ya, jadi nggak boleh nipu. Nipunya tuh tanggung gitu. Lebih baik hmm, cari aman aja tuh ya, lebih dikit daripada kita misalnya beli ayam ya, kita jual harga murah, orang 30, orang 35, kita 30 deh nggak apa-apa, tapi 8 on
Ya kan, bilangnya 1 kilo, tapi timbangannya 8 on. Nah, ingat, gara-gara 2 on gak jadi masuk surga, cuma sebatas kenyangnya di perut. Jadi untungnya tuh nggak berkah ya, teman-teman. Nah, pengukuran takaran dalam hal ini hanya diketahui oleh si penjual. Oke, tepat itu. Sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan ya. Maka kita tuh hidup kalau disumpahin orang, ya jangan marah karena kita itu tuh kadang-kadang suka zalim gitu ya. Terus contoh tadlis kualitas. Misalnya salah satu penjual mengetahui bahwa barang yang dijual itu cacat. Nah, itu tidak boleh juga ya. Terus tentang tadlis harga, tersebut dengan gaban. Apa itu? Contohnya itu penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produknya dengan harga yang tinggi. Sekiranya pembeli mengetahui bahwa harga tinggi tersebut hanya berlaku pada dirinya, sedangkan orang lain tidak. Ih, nggak adil gitu ya. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kerelaan pembeli atas transaksi yang sudah dilakukan. Nah, jadi untuk hal tersebut, jadi kita tidak boleh ya apa namanya tuh hal ini akan kita bisa baca lebih lanjut di dalam buku Adiwaman Karim tahun 2010 mengenai ekonomi mikro Islam dan juga doktrin ekonomi Islam dalam buku Afzalur Rahman dan juga mikroekonomi teori pengantar dalam buku Sardono Sukirno. Teman-teman bisa juga melihat apa namanya website Blogspot Ibu mengenai distorsi pasar dalam perspektif Islam. Nah, di sini Ibu tekankan kembali yang Ibu harapkan dari hal tersebut, teman-teman sekalian dapat membahas kegiatan pasar yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam apa saja, itu diliterasikan atau diberikan pemahaman kepada masyarakat luas atas kita ini hidup beragama yang memiliki beraneka agama kepercayaan masing-masing, bahwa memang di dalam Islam itu di dalam berniaga atau berjualan itu memiliki adab ya, ada adab, ada etika juga berjualan dan ini dan Islam dan orang akan mengetahui apa saja ayat di dalam Islam ya, sumber utama kita Al-Quran dan juga sumber pendukung Al-Hadis yang mengajarkan kita mengenai perilaku di dalam berjualan atau bermuamalah gitu ya. Ibu tunggu tugas pembuatan videonya seminggu ke depan. Jadi pertemuan ke depan dengan Ibu itu udah melakukan apa namanya kita paparkan nanti siapa yang menjadi yang terbaik akan Ibu kasih hadiah. Hal itu juga akan menjadi nilai keaktifan teman-teman sekalian di dalam memberikan keaktifannya ya. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Ibu harapkan memang kita itu mengetahui betul literasi ekonomi mikro Islam kepada ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, eh, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.